Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahri Jaya Rahmadi dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya membuat video untuk menunaikan tugas akhir dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Oke, selanjutnya jadi kita akan sedikit belajar mengenai fisika dengan temanya yaitu kristal. Oke, kita lanjut ya. Oke, bismillah semua. Sekarang kita akan mempelajari tentang kristal, yaitu pada bagian struktur kristal. Sebelumnya tujuan kita mempelajari struktur kristal ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk struktur kristal tersebut sehingga membentuk suatu kristal yang sedemikian rupa. Oke, langsung saja. Struktur kristal itu terdiri dari dua bagian, yaitu kisi dan basis. Pertama adalah kisi. Apa itu kisi? Kisi adalah susunan titik-titik yang teratur dan periodik atau berulang. Secara gampangnya, kisi itu adalah sebuah posisi, sebuah letak, sebuah titik koordinat yang nantinya akan ditempati oleh sebuah benda. Lanjut ke basis. Apa itu basis? Basis adalah sekumpulan atom dengan jumlah satu atau lebih. Jadi secara gampangnya, basis itu adalah sebuah sekumpulan atom yang nantinya akan menempati kisi-kisi tersebut. Jadi hubungan antara kisi dan basis adalah sebuah titik koordinat, sebuah titik letak, posisi yang nantinya akan ditempati oleh basis-basis yang ada. Dan basisnya itu adalah sekumpulan atom. Oke, jadi ini adalah dasar dari struktur kristal. Dari kristal. Oke, kristal disusun oleh sel satuan yang merupakan sekumpulan atom yang tersusun secara periodik dan berulang di dalam kisi ruang. Seperti yang tadi disebutkan bahwa sekumpulan atom tersebut, yaitu basis, nantinya akan menempati kisi-kisi yang sudah tersusun secara teratur dan berulang sehingga nanti membentuk suatu unit sel. Apa itu unit sel? Unit sel adalah unit terkecil dari kristal yang mana kalau unit sel tersebut disusun juga secara teratur dan berulang, maka akan membentuk kristal. Bisa teman-teman lihat di sini bagian kiri, ini adalah satu unit sel. Lalu lihat bagian kanan, ini adalah unit sel yang nantinya akan tersusun ke atas, ke kanan, ke belakang, ke depan juga, ke kiri pun juga, ke bawah pun juga. Jadi nanti unit sel ini yang tersusun ini, itu yang disebut sebagai sebuah kristal. Kita lanjut. Terdapat 7 sistem kristal yang sudah diketahui sampai saat ini. Pertama ada sistem kristal kubik, sistem kristal tetragonal, sistem kristal heksagonal, sistem kristal ortorombik, sistem kristal monokline, sistem kristal trikline, dan sistem kristal rombohedral atau trigonal. Kita akan membahas sistem kristal kubik. Pertama ada dalam sistem kristal kubik terdapat tiga sistem, yaitu pertama ada kisi kubik sederhana atau simple kubik. Pada simple kubik ini, pada unit sel ini adalah gambar tengah, kiri dan kanan itu adalah sebuah unit sel. Pada simple kubik ini atom hanya terletak
di bagian sudut-sudut saja. Lalu total atom yang berada dalam sebuah unit cell pada simbol kubik itu adalah 1 yang diperoleh dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak di sudut. Jadi pada satu unit cell di sisi kubik sederhana atau simbol kubik, atom hanya terletak di bagian sudut-sudutnya, di sini, 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 dan setiap sudut hanya mempunyai 1/8 atom dari satu atom. Jadi kalau kita totalkan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terdapat 8 dari 1/8 sehingga menjadi totalnya 1 atom. Sisi kubik sederhana memiliki karakteristik yaitu sudut A sama dengan sudut B dan sama dengan sudut C. Memiliki sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma itu sama, yaitu 90 derajat. Sistem kubik yang kedua adalah kubus berpusat badan atau body center kubik. Bisa teman-teman lihat, ini gambar kiri kanan tengahnya adalah terutama gambar tengah, yaitu gambar satu unit sel dari kubus berpusat badan. Dalam struktur ini, atom terletak di bagian sudut-sudut serta bagian tengah, bagian pusat. Nah, setiap total jumlah atom yang terdapat pada satu unit sel dari body center kubik itu terdapat 2 atom jumlahnya. Jadi pada body center kubik, atom-atom terletak di bagian sudut-sudutnya dan bagian tengah. Bagian sudutnya seperti tadi memiliki 1/8 atom dari satu atom, sehingga di sini ada 8 sudut, sehingga 8 kali 1/8, sehingga kalau kita totalkan di seluruh sudut itu jumlahnya 1 atom. Dan di bagian pusat itu totalnya itu 1 atom penuh, sehingga pada body center kubik itu pada body center kubik setiap unit sel memiliki total 2 atom yang diperoleh dari 8 sudutnya serta 1 di pusat. Sistem kubik yang ketiga yaitu kubus berpusat muka atau face center kubik. Pada kubus berpusat muka, atom-atom terletak di bagian sudut-sudutnya serta di bagian muka-mukanya. Kalau kita lihat ini di bagian sudut itu ada 8, seperti tadi ada 8 kali 1/8 sehingga memiliki jumlah 1 atom di bagian sudutnya. Lalu bagian mukanya, di bagian muka itu setiap bagian muka memiliki setengah atom dari 1 atom, sehingga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 atom di muka, sehingga kalau kita kali dengan setengahnya berarti ada 3 atom di muka, sehingga pada setiap unit sel di center kubus berpusat muka, setiap unit sel memiliki total 4 atom, 1 dari sudut-sudutnya, 3 dari di bagian muka-mukanya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya tadi. Tadi kita telah mempelajari terkait dengan struktur kristal. Lalu kita telah mempelajari sistem kristal kubik. Oke, mungkin itu saja ilmu yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata baik dari saya, mohon dimaafkan, karena saya pun juga masih belajar, sama teman-teman juga kita masih belajar bareng.
Oke, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.